Nanti uangnya dikasih di Singapura atau di Hong Kong di mana? Ya, ini terbuka aja. 5% dari 50 triliun itu 2,5 triliun. Kalau Prabowo dan saya mau jahat, Prabowo secara low profile, tenang, dia batalkan, tidak mau. Dia bilang ke saya nggak mau terlibat korupsi. Ini kontrak-kontrak korup, saya tidak mau terlibat. Saya kaget. Prat, mana buktinya? Hasim Joyo Hadikusumo klaim Prabowo menggagalkan korupsi 51 triliun di Kemhan. Upaya tutupi borok nih. Apa kabar food estate mangkrak habiskan puluhan triliun? Itu ada 51 triliun duit rakyat atau APBN itu diselamatkan oleh Pak Prabowo. Jawab sudah mengapa Prabowo sangat ngotot dompleng ke Jokowi. Prabowo juga mau jadikan Jokowi sebagai tameng atas kegagalan kinerjanya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, menceritakan Presiden Jokowi kaget saat menerima laporan adanya korupsi yang dilaporkan Menhan Prabowo di Kemhan. Hasim mengatakan Prabowo telah membatalkan kontrak dengan potensi korupsi dengan nilai 51 triliun. Hasim lalu menceritakan peristiwa korupsi yang terjadi di Kemhan. Ia mengatakan di awal kepengurusan Prabowo menjadi Menhan, di mejanya telah tersedia kontrak 51 triliun yang telah tersedia di mejanya. Dalam kontrak yang ada di meja Prabowo, terdapat markup yang mencapai 1.250%. Harga senjata yang awalnya $800 di markup menjadi $10.800. Lebih lanjut, Hasim lalu menyinggung para koruptor di Indonesia yang sudah melampaui batas normalnya. Ia pun bangga akan aksi sang kakak yang berani membatalkan semua kontrak yang ada di mejanya yang mencapai 51 triliun. Kemudian, Hasim menyebutkan Prabowo bisa saja mengambil 1-2% uang itu yang telah mencapai nominal miliaran rupiah. Tapi ia bersaksi bahwa sang kakak telah menyelamatkan uang rakyat Indonesia dari para tangan koruptor. Memang Prabowo bisa berdalih bahwa ia tak terlibat dan membongkar dugaan anggaran dana yang berpotensi korupsi. Tapi apakah proyek yang lain bisa diakali untuk menyelamatkan diri? Seperti halnya proyek food estate seluas 178 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Prabowo. Dalam proyek ini Prabowo akan bersinergi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, dan Kementerian BUMN. Proyek ini merupakan proyek pengembangan lumbung pangan nasional yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional yang juga merupakan bagian dari cadangan logistik strategis pertahanan negara untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai leading sektor proyek ini menuai pro kontra dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi 4 DPR dari fraksi PKB Daniel Johan menilai bahwa proyek ini akan lebih efektif jika dipimpin oleh Kementerian Pertanian karena infrastruktur dan birokrasi lebih terkait mengenai pertanian. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga menyesalkan penunjukan Prabowo karena proyek ini seharusnya tidak diberikan kepada menteri yang tidak ada hubungannya tentang persoalan pangan. Yang kemudian menjadi sorotan publik bukan lagi soal pro kontra penunjukan Menteri Pertahanan untuk mengurusi masalah pangan, tapi soal realisasi dari program tersebut yang kemudian memunculkan kontroversi karena ditemukan kejanggalan-kejanggalan. Salah satu yang dinilai sebagai kejanggalan adalah kebijakan Kemenhan yang membentuk suatu badan atau lembaga bernama PT Agroindustri Nasional Agrinas yang berada langsung di bawah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan RI. Dilihat dari sudut pandang manajemen dan pertanggungjawaban penyelenggara negara, keberadaan sebuah perusahaan pangan di bawah Kemenhan patut dipertanyakan. Peran fungsi dan tugasnya yang mirip dengan beberapa perusahaan pangan BUMN rawan tumpang tindih. Isu akuntabilitas dan transparansi menjadi krusial karena PT Agrinas berada di bawah yayasan yang seharusnya bersifat non-profit. Satu hal yang membuat saya syok adalah ketika mengetahui jika di balik orang-orang yang menjalankan PT Agrinas adalah kroni-kroni Prabowo yang saat ini juga menghuni Partai Gerindra. Mengetahui kebenaran seperti ini membuat jalan pikiran saya berkecamuk. Saya tak habis pikir, jika Prabowo senekat ini demi memperkaya diri melalui bagi-bagi proyeknya ke kawan-kawannya yang lain.
Jika ini masalah uang, apakah gaji para pejabat yang bertindak curang seperti kroni Prabowo tadi masih kurang? Jika memang masih kurang, berarti mereka tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Hanya demi uang dan kekuasaan, sampai hati kalian merusak lingkungan yang teramat kami cintai lewat tanaman singkong yang katanya menjanjikan. Bagaimana menurut Anda? Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, Wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren Wapres sepanjang sejarah Indonesia. Cah berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Ngakak, survei intelektual Gibran kalahkan Mahfud MD, pengamat sampai ingin muntah. Ternyata survei bayaran. Jadi kalau sekarang masih belum terjadi pencoblosan, belum ada pemilihan, kemudian ada lembaga survei yang memenangkan Prabowo dan Gibran, ya itu sebenarnya tingkat kesulitannya tuh rendah sekali gitu. Bulan depan juga mereka bisa berubah. Jadi soal urusan kredibilitas, soal kepercayaan publik dan sebagainya, ini tidak akan berdampak terlalu serius kepada lembaga survei hari ini yang memenangkan Prabowo Subianto. Karena pencoblosannya belum terjadi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Presiden of Nusantara Foundation, Imam Samsy Ali, merasa ingin muntah dengan survei Indobarometer yang membandingkan aspek intelektual bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, dengan bakal capres PDIP, Mahfud MD. Pasalnya dalam perbandingan aspek intelektual pada survei Indobarometer, Mahfud MD dan bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar alias Caimin kalah dari Gibran. Lebih lanjut, menurutnya, hasil tersebut terlihat merendahkan Mahfud MD yang merupakan seorang guru besar hukum tata negara. Sementara itu, peneliti Indobarometer, Christopher Nugroho menyebutkan aspek intelektual menjadi daya tarik paling dominan bagi pemilih untuk memilih. Hasilnya, Gibran unggul dengan dukungan 37,6%. Gibran unggul dalam kategori cawapres dengan intelektualitas tinggi mengalahkan Mahfud MD yang cuma ada di 23,3% dan Muhaimin Iskandar di 18%. Pemilih diyakini lebih mengedepankan penilaian dalam aspek intelektualitas di Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan kategori kedua yang menggerakkan pemilih adalah pengalaman. Untuk urusan ini, Mahfud menjadi cawapres yang memiliki dukungan tertinggi sebesar 43,6%. Sekalipun baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo, survei dari Indobarometer juga menempatkan Gibran pada urutan kedua setelah Mahfud sebagai cawapres berpengalaman. Gibran meraih dukungan 19,2%, sedangkan Muhaimin 16,7%. Bisa jadi itu merupakan hoax. Survei yang memang sengaja dibuat-buat untuk menaikkan citra Gibran sebagai cawapres potensial. Berita bohong seperti ini bisa saja dilakukan untuk menaikkan elektabilitas seseorang capres atau cawapres yang tidak memiliki pengalaman. Siapa yang bisa menyangkal bahwa Gibran baru 2 tahun masuk ke dunia politik, menjadi pejabat eksekutif, tapi sudah bisa mengalahkan intelektualitas seorang Profesor Mahfud MD? Sungguh mengejutkan. Kok bisa Gibran dianggap lebih intelektual dibandingkan Mahfud MD? Kalau Gibran menang dari Anies, itu pun saya masih bisa maklum meskipun ragu juga. Padahal elektabilitas Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud lebih tinggi dibandingkan dengan elektabilitas Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran. Entah surveinya yang gimana atau masyarakat yang tidak paham. Kalau ada debat capres-cawapres, saya yakin Gibran akan menjadi salah satu calon yang paling gugup dan gelagapan saat bicara. Pengalaman tidak akan bohong. Bahkan kalau adu debat head to head dengan Anies, Gibran bakal dihajar habis-habisan oleh kemampuan tata kata yang menakjubkan dari mulut Anies. Apalagi harus berhadapan langsung dengan Mahfud MD. Mahfud itu salah satu orang dengan track record dan pengalaman yang super komplit. Ia pernah berkarir di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pernah menjadi anggota DPR, pernah jadi menteri dan ketua MK. Kalau diadu soal politik, jangan ditanya. Sebenarnya saya melihat beberapa survei terlalu meninggikan elektabilitas Prabowo Gibran. Angkanya kadang terdengar bombastis. Tapi saya anggap ini hanya narasi saja, supaya Gibran dianggap sebagai cawapres terbaik yang dimiliki negara. Ya, anggap saja sebagai pembenaran bahwa Gibran cawapres yang diinginkan banyak orang, supaya mungkin agar masyarakat memaklumi apa yang sudah dilakukan MK.
Luar biasa ya, capresnya punya masalah di masa lalu, cawapresnya punya masalah saat ini dengan cap cawapres cacat hukum, ilegal, anak haram konstitusi, dan lain-lain. Dua-duanya kelab dan serasi, dua-duanya terlihat sangat bernafsu berkuasa. Yang satu sudah belasan tahun kepingin berkuasa, yang satu lagi dibuka jalannya oleh paman langsung kepingin berkuasa juga. Jadi bagaimana menurut Anda?